menyampaikan selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu. Kalau pada kesekian kali saya bisa datang di Kabupaten Ponorogo, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan, atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama mau hadir di tempat ini bersama dengan kami untuk bagaimana kita bisa hidup sehat dengan cara alami. Sebelum kita mulai acara dialog interaktif, sedikit saya akan memberikan paparan tentang tema yang diberikan pada pagi hari ini, yakni tentang bagaimana kita diet untuk bagi penderita penyakit kanker. Jujur kita katakan hari ini Bapak Ibu, semua orang punya bakat sel kanker. Saya ulangi ya, semua orang punya bakat sel kanker. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sakit kanker hari ini, jangan takut, bukan hanya Bapak Ibu, banyak orang. Tetapi kalau sudah terlanjur sakit atau yang belum sakit, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara menyiasatinya, yang belum sakit supaya tidak sakit, yang sudah terlanjur sakit supaya bisa pulih untuk menjaga kesehatannya. Bagaimana sehatnya adalah dengan cara makanan. Kenapa saya tekankan di makanan itu penting? Jujur saya mau katakan obat ataupun kemoterapi ataupun sinar ataupun operasi bukanlah solusi yang bisa menyembuhkan. Saya ulangi, kemo, operasi, sinar itu bukanlah obat yang bisa menyembuhkan. Tetapi apa? Itu hanya solusi-solusi yang diambil karena terpaksa kondisinya. Apa yang bisa memulihkan kita ketika kita sakit kanker? Ini yang akan kita bahas bersama-sama pagi hari ini. Yang pertama, bagi orang-orang yang sakit kanker sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 5 hal yang menyebabkan orang sakit kanker. Yang pertama, radiasi zat kimia yang terus-menerus. Contohnya, kalau kita tiap hari makan sesuatu makanan yang ada di dalamnya ada kandungan kimia, sedikit tapi terus-menerus, suatu hari itu akan menjadi penyakit. Kemudian yang kedua, penyebab dari penyakit kanker itu apa? Sinar matahari yang terlalu menyengat. Jadi kalau Bapak Ibu di sawah pun punya resiko juga terkena penyakit kanker. Karena sinar matahari hari ini sinar mataharinya sudah berbeda dengan yang dulu. Akibatnya apa? Kulitnya menjadi berbeda, menjadi tebal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa penyebab kanker sendiri? Penyebab kanker sendiri adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu ada di mana? Rekayasa genetika yang paling banyak kita jumpai di pertanian dan di peternakan. Jadi banyak hari ini produk-produk pertanian yang sebenarnya adalah hasil dari rekayasa genetika. Contohnya apa rekayasa genetika yang paling banyak? Maaf saya katakan jujur ya. Ada semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji adalah rekayasa genetika. Yang paling banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, yang paling banyak adalah kedelai Bapak Ibu. Kedelai yang kita impor dari Amerika rata-rata adalah kedelai yang GMO. GMO itu singkatan dari Genetic Modified Organism. Jadi itu adalah rekayasa. Tujuannya apa? Hasilnya memang tinggi sekali, tetapi ketika itu dikonsumsi dalam jumlah sedikit tapi terus menerus, itu akan menyebabkan residu di dalam tubuh kita. Karena itu menjadi hal yang berbahaya. Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan orang menjadi sakit kanker adalah kandungan radikal bebas. Radikal bebas ini dari mana? Dari udara, kemudian dari paling banyak dari polusi. Di satu kawasan yang paling banyak pabrik, di situ juga pasti paling banyak dijumpai orang-orang yang sakit kanker. Kemudian yang kelima, ini yang sekarang paling banyak terjadi adalah karena stres, karena pikiran.
Orang yang sebenarnya tidak tahu penyakitnya, ketika dia tahu penyakitnya, tahu-tahu dia menjadi ketakutan. Ketika orang dikuasai oleh rasa takut, rasa cemas, maka penyakitnya tahu-tahu menjadi berkembang dengan pesat. Itu adalah 5 penyebab orang sakit kanker. Bagaimana cara mengatasinya? Ini yang paling penting. Percayalah Bapak Ibu, ketika ada suatu penyakit pasti ada obatnya, itu hukumnya. Dan yang kedua, tanaman-tanaman herbal, obat-obatan herbal, makanan-makanan yang mengandung herbal untuk penyakit tertentu tidaklah susah dan tidak mahal. Saya ulangi ya, kalau ada Bapak Ibu sakit kanker terus ditawari obat yang mahal, makanan yang mahal, itu jangan dipercaya. Karena apa? Percayalah dengan keadilan Tuhan, di mana ada penyakit, di situ ada obatnya. Apa sih ciri-ciri tanaman atau bahan-bahan yang bisa untuk mengobati kanker? Ini saya kasih rahasianya. Semua Bapak Ibu kan rata-rata masih tinggal di desa ya, di Ponorogo, walaupun kota tapi masih kota belum besar. Cirinya begini, kemarin kan kita baru masuk musim penghujan hari ini kan. Pada waktu musim kemarau kemarin, Bapak Ibu sebenarnya disitulah cari tanaman obat yang paling mudah itu di situ. Cirinya begini. Yang pertama, tanaman-tanaman atau rumput liar ataupun rumput yang ada di luar yang tidak mati ketika yang lain mati. Saya ulangi ya. Kan kemarin kan kadang-kadang satu sawah semua kering, betul ya? Tapi kan tidak mungkin semua kering. Ada beberapa titik yang berwarna hijau, betul kan? Yang berwarna hijau itu apa? Tanaman-tanaman yang dia hidup di saat kritis, yang dia bisa hidup di saat-saat sulit. Tanaman-tanaman itu memiliki kandungan, yaitu sel anti radikal bebas. Jadi dia adalah punya kandungan untuk menghidupi dirinya dan itu mempunyai efek pengobatan bagi kanker. Jadi kalau Bapak Ibu mau open, mau lihat ke lahan, mau lihat di sekeliling rumah, itu yang kita pilih. Yang kedua, rumput atau tanaman yang sekalipun kita matikan, kita cabut, kita matikan, kita bunuh seperti itu, tapi tidak mati-mati. Contoh yang sering saya pakai kalau di salah satu produk saya adalah rumput teki. Tahu rumput teki Bapak Ibu ya? Rumput teki adalah rumput yang kayak-kayaknya kan tidak bisa mati, betul kan? Mau dicabut 10 kali, 20 kali tetap aja tumbuh, tidak habis-habis. Itu berarti dia punya kandungan anti kanker. Kemudian yang berikutnya ada juga dalam kandungan produk saya keladi tikus. Tahu keladi tikus enggak Bapak Ibu? Kalau di sawah itu namanya uci-uci kalau orang Jawa. Itu gatelnya minta ampun. Jadi itu dipotong pun aja potongannya tumbuh. Kayak enggak pernah bisa habis. Nah, tanaman-tanaman seperti itu akan menjadi obat kanker. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelainan, punya apapun, sekarang sudah zamannya maju. Sekarang sudah zamannya internet di mana-mana Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada tanaman ini kok kuat hidupnya, kok daya tahannya hebat. Bapak Ibu foto, lihat di internet, kandungannya apa saja. Dan kalau Bapak Ibu mau tanya macam-macam, bisa tanya di call center kita di Demamo bagaimana. Kalau tanaman itu sudah dibuat jurnal, sudah ditulis, sudah diteliti, Bapak Ibu tinggal membuatnya. Kenapa saya harus menyampaikan ini begini Bapak Ibu? Indonesia ini terlalu kaya dengan bahan-bahan herbal. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali dibodohkan. Kayak obat itu harus dijual mahal. Kayak makanan-makanan yang mengandung khasiat obat terutama kanker itu dijual mahal. Karena itu visi kami dari Depo Manggata Mojopahit juga dari saya secara pribadi adalah jenengan bisa membuat obatnya sendiri-sendiri. Itu visi saya. Karena itu saya tidak pernah bosan mengajarkan jenengan untuk membuat rebusan, buat makanan. Tujuannya apa? Bukan untuk beli obat saya, tapi jenengan bisa sehat secara mandiri. Kemudian yang keempat,
Kalau mau diet dengan cara apa sih kita bisa supaya terhindar dari penyakit kanker? Yang pertama, di Indonesia ini banyak sekali tanaman kelor. Kalau jenengan di Ponorogo banyak kelor kan, Ji? Saya yang heran satu, kelor sudah banyak, tapi banyak orang jual kapsul kelor, betul ya? Yang heran lagi yang beli, kenapa kok mau beli? Sebentar, saya ulangi ya, kelor kan banyak di mana-mana. Ada orang buat dikapsulkan, betul ya? Tapi yang heran satu, kok ada yang mau beli? Wong padahal kelornya ada di depan rumahnya masing-masing. Bapak Ibu percayalah, yang dikeringkan jauh lebih kualitasnya lebih jelek daripada yang dimakan segar. Karena itu kalau saya nyarankan kalau kita mau diet dengan cara yang benar, tanamlah kelor di rumahnya masing-masing. Kenapa sih kok kelor? Kelor itu adalah kalau orang Jawa ya, tanaman kelor itu katanya penghilang penangkal bolo, penangkal balak gitu ya. Jadi kalau ada orang ilmu apapun kena kelor kan hilang kan gitu kan. Artinya apa? Dia melunturkan semua yang negatif. Karena itu saran saya setiap rumah punya kelor 6 pohon lah. Diambil daunnya, dimakan setiap hari. Tidak perlu banyak. Banyak orang bilang, "Loh Pak, nanti kalau makan kelor tiap hari jadi kolesterol, asam urat." Enggak. Asalkan jangan banyak-banyak. Satu orang satu hari cukup makan 1 sendok. 1 sendok yang sudah dimasak itu kalau dihitung daun itu 6 helai daun. Bukan 6 biji ya, 6 tangkai dipotong itu dikeluarkan itu cukup setiap hari 1 orang. Kenapa sih kelor? Di dalam kelor ada bahan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas. Kemudian yang kedua, saya minta tolong. Di Indonesia dulu Bapak Ibu ada namanya tomat mawar kalau saya nyebutnya. Kalau di daerah timur nyebutnya tomat rantai. Tahu enggak tomat rantai Bapak Ibu? Tomat yang kayak pecah-pecah begitu, yang kayak mawar. Bukan bulat tapi tomat dulu, tomat lombok, tomat sambal, tomatnya sambel. Tomat kuno dulu ya. Saya minta tolong, itu paling tinggi mengandung anti kanker. Untuk apa sih tomat itu? Bisa untuk orang-orang yang sakit kanker serviks, orang-orang yang punya kanker prostat, orang-orang yang menderita kanker payudara. Kemudian yang ketiga, tanaman yang wajib dikonsumsi, minta tolong, makanlah singkong. Singkong kenapa kok kita harus tanam sendiri? Jujur Bapak Ibu, singkong yang dipakai untuk obatnya kanker bukan singkong yang biasa dijual. Kalau boleh tanamlah singkong yang usianya, kalau jenis bibitnya ya, kalau mau, kalau zaman dulu ada namanya P5, ada yang petani enggak di sini? P5 itu artinya tanaman itu umurnya cuma 5 bulan. Yang paling banyak dipakai orang untuk membuat tape. Kandungan gulanya tinggi, tapi tanaman ini umurnya cuma 5 bulan. Lebih dari 5 bulan tidak enak dimakan karena sudah keluar kayunya. Nah, terbaiknya di usia berapa kita panen? Usia 4 bulan sampai 5 bulan ini. Apa yang dikonsumsi dari singkong? Singkong itu kulitnya 2, ada kulit putih dan ada kulit coklat. Yang dibuang adalah kulit coklatnya. Yang ikut dimakan kulit putihnya. Kemudian yang berikutnya lagi Bapak Ibu, tanaman-tanaman yang anti kanker yang lain. Kalau tadi adalah makanan umum orang yang sakit kanker. Kemudian yang berikutnya ada tanaman-tanaman yang luar biasa. Kalau yang ada di daerah air, daerah Ponorogo kan banyak air juga nggih. Kenapa saya selalu nyarankan selada air? Tahu selada air Bapak Ibu? Kalau orang Ponorogo bilangnya apa tanaman selada air itu? Krokot ya. Murah atau mahal? Kenapa kok murah? Karena mudah tumbuh kan? Semua tanaman yang mudah tumbuh itu punya anti kanker yang luar biasa. Selada air, semanggi, pegagan itu adalah tanaman-tanaman yang mudah tumbuh.
Ketika Bapak Ibu konsumsi tanaman-tanaman ini secara teratur, nanti Bapak Ibu pasti mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, harapan saya begini. Kalau Bapak Ibu beli makanan-makanan yang anti kanker, harganya pasti mahal. Tetapi ketika Bapak Ibu bisa buat sendiri, nyediakan sendiri di rumah, visi saya adalah begini. Anak-anak kita ke depan Bapak Ibu, percayalah, pasti banyak yang sakit kanker. Kenapa kok pasti banyak sakit kanker? Makanan yang mereka pilih adalah makanan-makanan yang tidak sehat. Makanan kanker terbesar itu apa sih? Gula putih. Jadi sel kanker itu akan berkembang pesat ketika orang konsumsi gula putih. Lah kalau kita lihat anak-anak kita, siapa yang tidak suka makan manis? Semua suka makan manis kan? Kalau mau Pak, anak saya sudah terlanjur tidak bisa kalau tidak manis, bagaimana caranya? Minta tolong kalau mau manis pakailah gula merah atau gula aren, kalau terpaksa sekali gula kelapa, kalau terpaksa sekali gula tebu yang warna merah. Kalau seandainya terpaksa sekali, kalau jenengan mau betul-betul agak repot tapi mau sehat, beli tebu yang masih seger, jenengan peres, setelah itu jenengan rebus, jadikan gula. Tidak perlu gulanya jadi kristal, tidak perlu gulanya jadi keras, cukup jadi kayak sirup. Itu jauh lebih sehat. Tebu sendiri Bapak Ibu sebenarnya dia cuma menghasilkan gula, yaitu gula sukrose, karena dia gula dari tanaman buah, tanaman-tanaman. Sebenarnya tebu itu anti diabetes sebenarnya. Tetapi ketika tebu diolah jadi gula, gulanya jadi gula kristal, itu sudah jadi penyebabnya semua penyakit. Karena itu saya minta tolong, kalau mau repot seperti tadi caranya, kalau masih tetap mau manis. Kemudian obatnya sekarang, bagaimana kalau sudah terlanjur sakit? Di Indonesia ini tanaman herbalnya luar biasa. Selain rumput, ada juga di Indonesia yang paling terkenal sedunia. Semua bahan obat kanker adalah kunir putih. Kunir putih ini kalau produksinya Amerika Bapak Ibu, satu kapsul, bukan satu kapsul ya, satu pack kapsul kurang lebih sekitar 100 gram, harganya sampai 1 juta. Kalau dilihat itu isinya cuman kandungannya adalah kunir putih. Kunir putih berapa toh Bapak Ibu di pasar? Paling mahal 7.000 atau 5.000, betul ya? Kenapa kita tidak buat sendiri? Karena itu harapan saya satu, ayo kita buat obat herbal sendiri untuk melawan sel kanker. Terus banyak orang tanya ke saya, loh Pak Bayu kenapa masih jualan produk begini? Ketika Bapak Ibu mau makan semua bahan-bahan yang tadi saya sampaikan, produk saya kayak MP5, kayak Empro atau produk-produk saya hanya membantu. Berapa persen sih kesembuhan yang diberikan oleh produk saya? Saya jawab jujur, hanya 2%. Yang lain itu dipengaruhi oleh pola makannya Bapak Ibu. Tugasnya apa produk saya? Tugasnya hanya membantu untuk mengolah bahan-bahan tadi supaya bisa menjadi bahan-bahan yang sederhana yang bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi manfaatnya cuma itu. Banyak orang salah berkata begini, Pak saya sudah minum Empro, gula saya bisa turun. Bukan Empro yang bisa menyebabkan kadar gulanya turun. Ada orang yang sakit kanker, minum MP5, Pak benjolan saya mulai mengecil. Bukan MP5 yang menyebabkan benjolannya mengecil. Yang menyebabkan adalah kombinasi. MP5 hanya membantu, Bapak Ibu mau makan kelor, mau makan tomat, mau makan singkong, mau berubah pola makannya, itu akan membuat Bapak Ibu menjadi sehat. Jadi karena itu saya minta tolong, ketika Bapak Ibu nanti mau menjadi sehat, goal saya adalah di sini. Bapak Ibu bukan menjadi konsumen saya untuk minum produk-produk dari saya, jangan. Harapan saya Bapak Ibu bisa produksi masing-masing di rumahnya untuk keluarganya masing-masing. Syukur-syukur Bapak Ibu pasti cerita ke banyak orang. Saya yakin kalau sampai hari ini jenengan semua pun pasti sudah cerita ke banyak orang kan, buat rebusan, buat ini jamu ini kan begitu kan Ye? Saya secara pribadi saya nyampaikan terima kasih banyak. Karena apa Bapak Ibu? Penyakit tidak bisa dibendung.
Kalau saya mau katakan, kalau mau jadi pahlawan supaya rumah sakit tidak terus penuh, ayo kita ajarkan budaya hidup sehat kepada semua orang. Supaya apa? Goalnya jangan sampai ada orang sakit. Kenapa saya harus katakan ini? Karena saya yakin obat bukanlah solusi. Harapan saya satu, ketika Bapak Ibu sudah mengenal saya, sudah mengenal Depo, mari kita bersama-sama berarti bagi banyak orang. Ajarkan kepada banyak orang supaya mereka bisa hidup sehat tanpa obat. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, dan kita akan mulai acara dialog kesehatan. Monggo Pak Pri.